Tebing Tinggi tinggalnya. Oh, Tebing Tinggi. Ya, Iya. ikut CGP Bengkulu ya. Oke. Izin ya Bu Betty, belajar bersama ya. Iya Bu, iya. Mama, aku Zoom. Baik, waktunya 12.59 sampai nunggu 13, dari 13.00 saya izin untuk perekaman terlebih dahulu. Baik, sudah merekam. Izin mulai Ibu Nofrini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Instruktur Program Guru Penggerak Ibu Nofrini SPD MTPD, yang kami hormati fasilitator Program Guru Penggerak Ibu Betty dan Bu Aisyatul, dan seluruh peserta Program Guru Penggerak Angkatan 6 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam naungan rahmat kasih sayangnya, kita diperkenankan lagi nih dapat berkumpul bersama Bapak Ibu dalam kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.2 dalam program Guru Penggerak Angkatan 6 tahun 2022. Baik, salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat yang tercurah menjadi syafaat bagi kita di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, kita sudah memasuki elaborasi 1.2. Tentunya Bapak Ibu sudah cukup mendapat pemahaman ya dari modul 1, sekarang modul 1.2. Jadi izinkan ini saya Yati Babina kemarin juga sudah berkenalan kalau dengan CGP-nya, tapi kalau ke Ibu Nofrini baru kali ini izin perkenalan saya. Ya? Iya. Gimana? Waktu berbinar deh. Ya, betul. Ya. Jadi saya Yati Fabrina, Ibu Pengembang Teknologi Pembelajaran di BGP Bengkulu. Sekaligus sekarang ini saya PIC atau penanggung jawab di kegiatan elaborasi. Jadi setiap elaborasi di kelas Ibu Betty dan Ibu Aisyatul, saya PIC-nya seperti itu. Baik Bu, kami informasikan juga, tadi juga Ibu Nofrini sudah berkenalan juga ya dengan Ibu Betty. Jadi di kelas ini ada 2 kelas dan 2 fasil. Ini Ibu Betty dan Ibu Aisyah. Mungkin nanti juga Ibu silakan ingin berkenalan dengan PPPP-nya boleh disenggol-senggol juga. Kami serahkan nanti kegiatan elaborasi ini kepada Ibu Nofrini. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memulai kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian pengantar saya Ibu Nofrini. Silakan ini mau teman-teman ini mau dibimbing seperti apa terkait modul 1.2. Saya izin tidak membersamai hingga akhir, namun perangkat tetap hidup, presensi juga sudah jalan otomatis. Jika ada kendala boleh disenggol di WA ataupun Bu Betty, nanti minta tolong Ibu Aisyatul juga boleh hubungin saya seperti itu. Karena masih ada kegiatan-kegiatan lain, ini ada sosialisasi untuk CGP 8910, jadi saya mohon maaf tidak bisa bergabung bersama Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih, itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nofrini. Terima kasih Mbak Yeti ya sudah mengantarkan. Aman, siap, nanti tepat waktu insya Allah kita akan stop record. Jadi Mbak Yeti bisa silahkan untuk melanjutkan kegiatannya ya. Baik. Oke. Saya mulai, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya Bapak Ibu hebat? Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru hebat ya. Ibu Betty mohon izin, memang karena saya asalnya dari Bengkulu, jadi biasanya kalau setup jadwal instruktur itu saya pilih kelas Bengkulu terlebih dahulu, biasanya seperti itu. Tapi kalau kelas Bengkulunya udah penuh, baru saya akan menuju CGP provinsi-provinsi lain.
Yang paling jauh tapi tetap diampu dari rumah adalah teman-teman CGP dari Sorong, dari Papua Barat begitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin berbagi ya. Saya akan berbagi layar terlebih dahulu. Nah, layar saya sudah dapat dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah siang hari ini ya kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, kemudahan untuk kembali belajar di modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Adapun pengembang modul ini adalah Mas Aditya Dharma, Bapak Ibu. Modul 1.2 ini tentu saja tidak akan kehilangan ruh dari modul 1.1 ya. Jadi dia merupakan satu paket yang saling sambung menyambung. Jadi 10 modul yang nanti akan Bapak Ibu pelajari itu benar-benar akan menjadi fondasi dasar yang akan merubah ya, mentransformasi diri Bapak Ibu ketika nanti sudah lulus, sudah selesai dari program pendidikan guru penggerak ini. Nah, pada bagian nilai-nilai dan peran ini nanti kita akan melihat, oh, saya sudah seperti apa ya kondisinya saat ini, seperti itu. Kemudian bagian mana dari diri saya yang harus semakin saya kuatkan, dan ternyata sebagai seorang guru penggerak saya ini punya peran loh, baik untuk diri saya maupun nanti untuk masyarakat. Nah, itu yang nanti akan kita coba ulas bersama, dan tentu saja karena waktunya terbatas hanya 90 menit Bapak Ibu. Nah, di bagian ini mungkin saya akan lebih fokus pada bagian-bagian mana yang menurut saya perlu untuk kita telaah lebih dalam ya, dan juga saya sudah membaca semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di LMS yang ditujukan kepada instruktur ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Oke, selanjutnya ini perkenalan. Nah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nofrini, Bapak Ibu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu menuliskan di bagian evaluasi instruktur, tulis saja Nofrini ya, belakang-belakangnya tidak perlu, tuliskan nama biasa aja, Nofrini. Saya adalah seorang pengawas Bapak Ibu. Jadi saya adalah pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah. Alhamdulillah saya merasa senang sekali dan beruntung karena telah menjadi bagian dari keluarga besar pendidikan guru penggerak ini sejak awal program ini digulirkan ya, yaitu pada angkatan 1 di tahun 2020. Jadi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian nih yang sudah jadi keluarga besar pendidikan guru penggerak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah saya akan menyapa Ibu Betty Deliana Tambun. Selamat siang. Tadi udah menyapa juga ya Ibu Betty. Selamat siang Ibu Nofri. Salam bahagia. Salam bahagia, berasal dari Sumatera Utara ya, luar biasa. Dan saya juga akan menyapa Ibu Aisyah Maulida. Selamat siang Ibu. Ibu Aisyah, tadi saya lihat ada Ibu Aisyah ya. Mungkin sedang. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Salam kenal Bu Nofrini. Ibu Aisyah dari mana, Nggih? Ini kalau saya, ya, terima kasih Bu. Saya berasal dari Kota Gresik, Jawa Timur, Bu. Oh, Jawa Timur. Tugas sehari-hari saya sebagai pengawas sama dengan Ibu di Kabupaten Gresik. Terima kasih. Bu, mohon maaf ini saya ada di perjalanan. Oh, nggih. Ya, belum bisa fokus, nggih. Terima kasih, salam bahagia untuk semuanya.
Terima kasih fasilitator-fasilitator hebat yang sudah membersamai Bapak Ibu CGP siang ini. Ada Ibu Betty, ada Ibu Aisyah. Ibu Betty, mohon maaf, dari pengawas juga kah? Atau dari perguruan tinggi? Saya pengawas SMA, Ibu. Oh, pengawas SMA. Iya. Sama ini. Fasilitator dari pengawas semua. Terima kasih. Menyapa juga teman-teman CGP hebat dari Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko. Di sini juga ada teman saya satu kampus ketika S1. Selamat siang Ibu Tenti Murni. Ini Komuko. Selamat siang Ibu Nofrini. Ya, Ibu Tenti. Semangat selalu ya. Bapak Ibu dapat memperkenalkan diri. Selamat datang juga Bapak Ibu PP Hebat Angkatan 6 ya. Boleh Bapak Ibu menuliskan nama dan asalnya dari mana. Misalkan Bapak Ibu PP, tuliskan di chatbox PP, nama dan asal sekolahnya. Silakan. Saya juga mau kenalan nih kepada Bapak Ibu. Pak Sulaiman, oke. Salam kenal Pak Sulaiman. Pak Sulaiman dari Mukomuko. Iya, Bu. Dari Mukomuko. Salam kenal ya. Ya, Saya pernah masa kecil tinggal di Mukomuko. Iya. Iya, Bu. Oke, iya. Ada Ibu Fatmawati dari Lebong, ada Ibu Eka Susita dari Mukomuko, ada Pak Edi Suhanda, salam kenal ya. Mekiri Tasti, ini Ibu nih ya. Putri Bapak nih kayaknya. Bapak Tri Kustanto dari Lebong, ada Bapak atau Ibu Purnama Sinaga. Kalau namanya Purnama itu kayaknya perempuan ya. Salam kenal Ibu Purnama, Ibu Asri Purwanti, Bapak Merah Edi ya bacanya ya, Merah Edi. Kemudian ada Pak Junaidi, ada Pak Eko Nanang Lesmana, ada Ibu Prima Wijayanti, ada Ibu Yuliana Cilma, Ibu Siti Musria, Pak Andrian Pratipto, Pak Tulus Iswanto, Ibu Maria Yunita, kemudian ada Pak Haruzen, Ibu Elnida Wati, Pak Arifatul Ulum, ada Bapak atau Ibu ya, Fajar Indah Pratama. Nah, kemudian ada Bapak Putu Iwan Trisusila. Salam kenal ya. Oke, salam kenal juga Bu Purnama. Ibu atau Bapak ini tadi saya masih bertanya-tanya ini. Bapak atau Ibu ya yang bernama Purnama Sinaga tadi. Ada Ibu Selvi Gustalia juga di Penarik. Oke, ada Pak Agus, ada Pak Febri LBO, Ibu Purnama ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah memperkenalkan diri. PP-nya tadi sudah ada juga ya di sini ya, yang ikut kenalan ya. Ada. Oh ya, Pak Edi Suhanda PP nih kayaknya ya. Oh, ya, PP. Terima kasih Pak Edi Suhanda dan kawan-kawan PP hebat lainnya. Baik Bapak Ibu, nah kita sudah berkenalan dan saling menyapa. Nah selanjutnya kita akan melihat ada beberapa kesepakatan kelas kita ya selama kelas ini berlangsung. Apa saja itu? Nah, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk melakukan record, kemudian mikrofonnya selalu diusahakan dalam keadaan mati. Lalu kalau roda gigi itu apa ya kira-kira Bapak Ibu? Kalau roda gigi maksudnya? Roda gigi itu kan setting ya kalau di handphone kita ya, maksudnya mungkin ketika di dalam kegiatan tatap maya daring itu ada kendala-kendala teknis, itu biasa akan kita jumpai, jadi mungkin terkendala sinyal atau apapun nggak masalah, tapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin ya. Kalau sinyalnya terkendala tidak bisa on cam ya nggak apa-apa. Ada gambar tangan. Gambar tangan maksudnya apa ya kira-kira Bapak Ibu?
Raise hand. Bertanya. Raise hand ya untuk bertanya. Oke. Kalau sudah dipersilahkan bertanya, baru Bapak Ibu nanti akan menyalakan mikrofonnya seperti itu. Lalu kemudian gambar jam, maksudnya adalah kita ketika menyampaikan pendapat itu berusaha seefisien mungkin ya Bapak Ibu. Kalau ada gambar pesan itu memanfaatkan chat box dengan semaksimal mungkin. Nah, yang saya suka ini yang gambar hati. Kalau gambar hati kira-kira maksudnya apa ya Bapak Ibu? Kalau gambar hati maksudnya adalah selalu hadir dengan bahagia. Ya. Apakah ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu dalam kesepakatan kelas kita atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup, baik, terima kasih. Bapak Ibu kalau pengen minum atau makan makanan ringan, cemilan, saya persilahkan, nggak apa-apa, on cam. Tapi kalau makan nasi padang, tolong off cam ya. Atau ada bapak-bapak yang ahli hisab, mudah-mudahan sudah ya. Jangan dinyalakan dulu kameranya, selesaikan dulu. Lanjut, kita sudah sepakat. Kemudian kita akan menenangkan hati dan pikiran, mengarahkan semua fokus untuk belajar dan menghadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih lewat salah satu teknik yang akan Bapak Ibu pelajari nanti pada paket modul 2 ya, pada paket modul 2 tentang KST. Nah, kita akan belajar dulu siang ini yang namanya teknik stop dengan mindfulness. Saya izin untuk mematikan kamera sejenak, Bapak Ibu. Oke, saya akan mute semua mikrofon yang menyala dan berbagi lagi. Bapak Ibu, CGP hebat 2003, izinkan saya pada siang hari ini akan memandu teknik stop dengan mindfulness. Mari sejenak kita stop, berhenti dari apapun aktivitas yang sekarang sedang Bapak Ibu lakukan. Letakkan kedua telapak kaki menyentuh permukaan lantai. Bapak Ibu dapat meletakkan kedua tangan di atas meja, pada sandaran kursi atau di atas pangkuan. Bapak Ibu dapat fokus kepada audio yang masuk dan mendengarkan suara saya dengan seksama. Bapak Ibu dapat memejamkan mata atau menatap layar yang ada di depan Bapak. Mari tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas dalam, hembuskan. Bapak Ibu mulai merasakan perasaan rileks hadir, mulai dari pangkal leher, kemudian menyebar menuju ke punggung, kemudian ke pinggang, mangkuk, kedua lutut hingga pergelangan. Apabila Bapak Ibu merasa mulai sedikit mengantuk, maka fokus pada nafas masuk dan nafas keluar. Perhatikan bagaimana dada mengembang saat nafas masuk dan dada menempis saat nafas keluar. Tarik nafas dalam, hembuskan. Apapun yang sekarang sedang Bapak Ibu rasakan,
apakah ada bagian tubuh Bapak Ibu yang terasa kurang nyaman atau sakit, atau ada hal-hal yang Bapak Ibu pikirkan terasa mengganjal, Bapak Ibu khawatirkan, dan masalah atau beban yang belum terselesaikan. Dalam setiap tarikan nafas, ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan hingga dapat berkumpul dalam tatapannya tadi. Tarik nafas dalam, hembuskan. Dalam setiap tarikan nafas, ikhlaskan dan pasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Biarkan tangan-tangan Tuhan membantu Bapak Ibu, karena kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu ada, menemani dan menguatkan setiap orang. Tarik nafas dalam, hembuskan. Ketika tarikan nafas itu Bapak Ibu membayangkan ada energi berwarna putih yang ikut masuk memenuhi seluruh rongga dada Bapak Ibu. Dan energi berwarna putih itu memenuhi seluruh tubuh, sehingga Bapak Ibu melihat seluruh tubuh Bapak Ibu telah bersinar, bercahaya, memancar dengan hangat. Dan Bapak Ibu merasa sangat sehat, merasa sangat bahagia, merasa sangat nyaman, dan siap untuk mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Tarik nafas dalam, hembuskan. Bapak Ibu dapat mulai menggerakkan ujung jari kaki dan tangan. Dapat mulai membuka mata, dan sesi latihan stop dengan mindfulness selesai. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, alhamdulillah sesi stop dengan mindfulness-nya sudah selesai. Sekarang silahkan di antara Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berbagi ya, apa yang tadi dirasakan ketika tadi mengikuti kegiatan stop dengan mindfulness. Boleh raise hand? Oke. Adakah Bapak Ibu yang merasakan sesuatu yang sedikit berbeda? Oh, ada Pak Sulaiman. Merasa tenang terlepas dari masalah kehidupan. Oke. Nah, ini ada yang raise hand Ibu Eka. Silahkan Ibu Eka. Teman-teman yang lain boleh menuliskan juga di kolom chat ya. Kalau tadi bisa mendapatkan dokumen mindfulness-nya. Silahkan Ibu Eka. Alhamdulillah Bu, merasa lebih enjoy, lebih fresh, karena memang dari pagi sampai siang tadi banyak kegiatannya. Oh gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Baik Bapak Ibu yang lain, adakah yang ingin menyampaikan? Oke. Selain Ibu Eka, siapa? Sudah cukup, baik. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Bapak Ibu dapat menuliskan di chat box ya, apa yang dirasakan. Oh, ini ada Ibu Titi Musriah, merasa tenang, merasa bersyukur karena masih diberi nafas ya, masih diberikan kesehatan ya. Iya Bapak Ibu. Jadi teknik stop dengan mindfulness ini adalah teknik powerful ya Bapak Ibu untuk dapat membuat kita jadinya lebih fokus. Nanti Bapak Ibu akan berlatih di paket modul 2 dan nanti akan belajar juga mencoba kepada anak-anak di kelasnya seperti itu. Jadi anak-anak di kelas kita nanti akan belajar dengan lebih tenang, lebih nyaman, lebih fokus seperti itu, sehingga iya, jadinya kalau suasananya lebih tenang atau lebih nyaman, jadinya materinya tuh akan ngantuk. Ada yang mengantuk tadi?
sepertinya mau tidur gitu. Oh, ada Dek, ingat masa lalu. Wah, ya, suka juga tuh yang bilang ingat masa lalu Bu, waktu kami dulu di kampung gitu ya, suka-suka main di hutan atau main di kebun. Gitu. Oh iya, terima kasih Pak Tri Kustanto, merasa lebih rileks ya, seperti baru dicas ulang. Benar Bapak Ibu, karena siapa tahu Bapak Ibu tadi baru pulang dari sekolah mungkin ya, atau masih berada di sekolah, kondisinya kan ba'da zuhur ini kan kita melemah ya Bapak Ibu, bukan melemah ya, pengennya tuh tidur, istirahat gitu kan, beda dengan pagi hari. Sebelumnya ngantuk banget. Oh iya Ibu Resti, Ibu Meksi. Oke, ini tampilan saya sudah muncul ya. Nah Bapak Ibu, kita sudah mindfulness. Nah kita kembali ke paparan. Apa tujuan dari modul 1.2 ini? Kompetensi lulusan negeri 7 adalah yang pertama, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu memahami peran dan alasan mengapa Bapak Ibu itu penting untuk menjadi seorang pemimpin pembelajar. Lalu kemudian Bapak Ibu nanti akan mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri ya, demi mendukung pembelajaran diri. Oke, lalu Bapak Ibu akan secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk apa meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Adapun capaian umum dan capaian khususnya, ini nanti bagaimana ya Bapak Ibu sebagai seorang CGP menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru penggerak di dalam dirinya. Karena Bapak Ibu ini nanti kan akan menjadi contoh ya, akan menjadi contoh di sekolahnya. Bapak Ibu akan menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, murid-murid Bapak Ibu. Tapi yang paling pertama harus lebih dahulu juga berkembang adalah siapa? Bapak Ibu gurunya dulu, bukan? Kemudian, nah karena Bapak Ibu akan menjadi teladan ya, menjadi teladan untuk murid. Capaian khususnya adalah Bapak Ibu memahami bahwa sebenarnya manusia itu punya daya untuk memilih ya, choice theory, kemudian memahami pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik dan memahami bagaimana otak triun, kebutuhan dasar manusia, perkembangan psikososial, tumbuh bagaimana dia tumbuh dalam diri seseorang ya. Kemudian menerapkan nilai guru penggerak dalam keseharian dan menjalankan peran-peran guru penggerak itu. Nah, dan mengadopsi kebiasaan reflektif sebagai seorang guru penggerak. Nah, di modul 1.2 ini Bapak Ibu kan belajar 3 hal sebenarnya ya, yaitu yang pertama bagaimana manusia itu tergerak, kemudian yang kedua memahami bagaimana manusia merdeka bergerak, dan yang ketiga memahami bagaimana menggerakkan atau menuntun kekuatan kodrat manusia merdeka. Siapa yang akan Bapak Ibu tuntun? Tentu saja adalah murid Bapak Ibu ya. Jadi yang kita belajar sekarang adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau kita lihat dalam peta konsep ya, peta konsepnya ini kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana manusia bergerak, di sini Bapak Ibu akan mempelajari cara kerja otak, 5 kebutuhan manusia ya, dan tahap tumbuh kembang anak. Nah, di cara kerja otak ini kan ada yang materi think fast, think slow gitu kan. Nah, 5 kebutuhan manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan gitu ya, dan tahap tumbuh kembang. Pada bagian bagaimana manusia bergerak, nah di sini kan ada teori pilihan, choice theory, ada tentang motivasi intrinsik, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dan di sini
ini nilai-nilai guru penggerak itu ada di sini. Dari 5 nilai ini yang mesti hadir dan melekat pada diri Bapak Ibu adalah apa? Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan pada bagian ketiga, bagaimana menggerakkan manusia, kita akan berpikir strategis, bagaimana menguatkan lingkaran pengaruh, kemudian mempelajari diagram identitas gunung es, dan melihat peran guru penggerak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian yang dibahas di modul 1.2. Tentu saja modul 1.2 ini kalau semuanya ini akan kita bahas itu akan sangat padat. Nah, nanti kita akan fokus ke bagian-bagian yang penting saja untuk kita diskusikan bersama. Oke, selanjutnya ini capaian khusus yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat ini ada kuis. Waktu pengerjaannya 2 menit. Kalau ada instruksi enter jawaban baru nanti Bapak Ibu enter ya setelah instruksinya habis. Sambil mengerjakan kuis matematika ini, Bapak Ibu angkat apa yang muncul pada pikiran dan perasaan Bapak Ibu ketika mengerjakan kuis ini. Oke ya, ini kuisnya. Siap-siap ya. Ini kuisnya. Perhatikan kuisnya, kuis matematika. Harga total ayam bakar dan nasi itu adalah 21.000. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi, berapa harga nasi? Silakan Bapak Ibu pikirkan, waktunya 2 menit. 13.31 nanti 13.33 selesai. Kalau saya bilang selesai, Bapak Ibu nanti baru klik enter ya. Sekarang silakan dicari dulu, dituliskan jawabannya di chat box, tapi jangan di enter. Silakan. Waktunya 2 menit. Oke, 1 menit berlalu, 1 menit lagi. Kasih sedikit instrumen. Oke, waktunya habis, silahkan di enter. Oh, Ibu Elmida sudah menjawab. Yang lain di enter, silahkan. Cuman 1 yang menjawab. Oh, banyak ternyata pas sudah di enter ya. Oke. Ada yang menjawab 3.000, ada yang menjawab 6.000. Ibu Mustika malah menjawab 2.000. Iya, oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya, kita lihat ya Bapak Ibu. Oke, sambil Bapak Ibu tadi sudah juga memikirkan ya, pikiran, perasaan atau ingatan apa yang muncul ya. Mari kita lihat jawabannya dulu. Harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal dari nasi, berapa harga nasi? Ya. Jawabannya 3.000. Wah, yang menjawab 3.000 ya. Selamat.
Ada yang keliru hitung, mengapa? Ayo kita lihat. Diketahui. Ayam bakar plus nasi 21.000. Nah, diketahui yang kedua, ayam bakar itu, kalau beli ayam bakar kan biasanya nggak cuman ayamnya aja ya, jadi ada nasinya kan, gitu. Jadi ayam bakar itu sama dengan 15.000 plus nasi. Jadi ayam bakar plus nasi itu sama dengan 21.000. Nah, sementara ayam bakar itu adalah 15.000 tambah nasi, ada nasinya juga. Jadi nasinya berapa dong? Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi nasinya itu 6.000 dibagi 2. Jawabnya adalah 3.000. Selamat kepada yang menjawab benar. Nah, sekarang Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu tuliskan. Ketika tadi Bapak Ibu itu mengerjakan kuis ini, apa sih pikiran atau perasaan atau ingatan yang muncul pada diri Bapak Ibu? Boleh dituliskan di chat box? Ya. Silahkan Bapak. Kebutuhan pokok naik. Oh iya, Ibu Zeha ingat kebutuhan pokok naik. Ada ingat ayam bakar, ada ingat nasi padang. Oke, mengingat pelajaran waktu SD, ada yang lapar. Yang Ibu Asri nih, ada Ibu Asri? Asri Purwanti. Oke. Bu. Ya, gimana Bu Asri ceritanya? Itu kok ingat pelajaran waktu SD gimana? Jadi waktu SD kan sering diajarkan perumpamaan. Nah, jika misalnya penjumlahan itu soal seperti itu dibuat umpama, misalnya nasi ditambah ayam itu N ditambah A sama dengan 21.000. Jadi diingat terus sampai sekarang gitu, Bu. Nah, sekarang kebetulan mengajar anak SD, jadi juga diterapkan di SD. Jadi selalu diingat, Bu, ilmunya. Oh iya, oke, terima kasih. Nah, kalau ini yang ingat ayam bakar mahal nih, Pak Tulus gimana Pak Tulus? Oh, Ibu Mustika ingat kalau belum makan dulu Ibu Mustika. Pak Tulus, boleh berbagi sedikit? Ayo Pak Tulus suaranya. Ya, Bu. Ada. Gimana? Ya ingat aja Bu, sekarang kan harga BBM naik Bu, jadi harus dihitung nilainya itu Bu. Teman juga keingat pelajaran tentang rentan itu, misalnya jarak rentan A dengan rentan B itu apa gitu, nilainya berapa. Iya. Baik, terima kasih ya Pak Tulus. Nah Bapak Ibu, jadi ternyata ketika seorang belajar itu melibatkan pikiran, perasaan dan juga memori, ya. Dan itu tidak terpisah-pisah. Bukan berarti kita belajar tuh tidak ada bagian lain dari dalam diri kita yang ikut serta dalam proses belajar itu, tapi ada. Dan bisa juga ketika belajar itu ada memori-memori yang tergali gitu. Kalau Bapak Ibu tadi karena sekarang sedang BBM itu lagi tinggi harganya, harga bahan pokok naik ketika ngerjakan kuis tadi, tapi sambil membayangkan, oh sekarang ini harga-harga kebutuhan naik ya, harga ayam lagi naik ya, nah, seperti itu ya. Itu seperti itu proses belajar di dalam diri kita. Nah selanjutnya di eksplorasi konsep kan Bapak Ibu tuh diajarkan, dikasih materi tentang belahan otak ya. Ada otak reptil, otak primata, otak luhur, dan otak mamalia. Nah, ini anak biologi nih paham banget nih ya, Ibu Tenti ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini ada otak reptil yang untuk bertahan hidup, ada otak primata yang bagian untuk menggerakkan indera, kemudian otak mamalia. Nah, otak luhur manusia atau otak bijaksana itu kan otaknya di depan ini Bu ya. Lobus frontal, mungkin bagian sini. Nah, ini kalau ini rusak, maka akan mengganggu keseimbangan kita karena di situ otak manusianya.
Dan kabar buruknya adalah otak ini kalau misalkan kecelakaan hebat, kemudian terganggu otak luhurnya, terganggu koordinasinya, tidak bisa ingat dirinya seperti itu sama seperti orang yang mengalami kecanduan, kecanduan pornografi. Nah, jadi ini merupakan awareness ya Bu ya, kepada kita sebagai seorang guru, jangan sampai anak didik kita itu terganggu bagian otak luhur manusianya karena mengakses konten-konten yang sifatnya pornografi. Kemudian ada pertanyaan ya Bapak Ibu, cuman saya apakah di kelas ini atau di kelas ini ya? Sehabis ini tuh ada kelas Jateng, itu saya sudah baca semua, cuman saya agak itu lupa memilah apakah di kelas Bengkulu apa di kelas Jateng. Itu ada yang bertanya, ketika manusia itu punya beberapa belahan otak, jadi terus seperti apa gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan perumpamaannya ya, 4 jari tangan, kemudian diumpamakan sebagai otak mamalia, yang ini diumpamakan sebagai otak luhur, pergerakan tangan sebagai otak reptil. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu tentang think fast dan think slow. Nah, kita itu secara umum biasanya menganut aliran think fast. Nah, sementara ada yang namanya think slow. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Think fast ini artinya berpikir cepat, yang ini sudah merupakan secara alaminya manusia itu berpikirnya pakai think fast ya. Mengapa otak kita itu akan memilih kita untuk berpikir cepat? Karena dengan cara berpikir cepat itu akan menghemat energi. Jadi jalurnya itu ketika ada aksi, lanjut reaksi. Kemudian kalau thinking slow atau kita sebut berpikir lambat, ini agak berbeda. Nah, jadi sebelum memutuskan sesuatu, otak akan mengolahnya dulu sebentar. Jadi sepertinya ada thinking slow. Ini biasanya akan memakan lebih banyak energi dan otak kita biasanya akan menolak jalur yang ini. Nah, kita harus membiasakan untuk selalu ketika memutuskan sesuatu ditelaah dulu, baru kemudian kita putuskan. Nah, namanya thinking slow. Thinking slow ini Bapak Ibu tidak sama dengan lemot. Itu adalah dua hal yang berbeda. Bukan lemot, tapi thinking slow adalah mindfully ya, berpikir dengan mindfully thinking. Jadi ketika kita mau memutuskan sesuatu, itu kita coba resapi dulu, telaah dulu, kalau saya melakukan ini akan seperti apa, kalau saya mau seperti ini akan seperti apa. Jadi nggak gerabak-gerubuk langsung memutuskan. Tapi thinking fast tetap dapat juga kita pakai ketika kita berada dalam kondisi-kondisi darurat. Darurat itu seperti apa kira-kira Ibu Eka? Oh, Ibu Eka, ada gempa misalnya gitu ya. Kalau ada gempa, nah itu kan kita keluar rumah dengan cepat gitu ya. Nah, itu kan kita kan pakai thinking fast kan, nggak pakai thinking slow lagi ya. Udah secara otomatis itu seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Bapak Ibu sekalian, ini ada video. Nah, kalau video saya dari Bapak Ibu lihat nih. Nanti Bapak Ibu pilih yang mana di antara tokoh di dalam video ini yang thinking slow dan yang mana yang thinking fast ya. Ya video TikTok. Oke. Saya share dulu kembali. Terlihat ya Bapak Ibu. Bentar, masih loading ini.
ke YouTube bentar ya. Dia ke YouTube ya, bisa ke chatting dulu. Ulang lagi ya, Bapak Ibu ya. Coba kita perhatikan, ini saya full dulu. Oke. Dua polisi yang makan belimbing wuluh ya, perhatikan Bapak Ibu. Ada yang memahami ceritanya tadi? Apa yang terjadi di antara dua orang polisi itu? Boleh raise hand? Bu Tensi, silakan Bu Tensi. Setelah melihat video itu lucu ada ya, tapi ada beberapa hal yang tersirat di situ. Dari bapak yang memberikan apa tadi ya, bimbing walu ya, walu ya itu. Jadi yang pertama itu dia merasa enjoy, mungkin itu dia berpikir secara thinking slow, tetapi pada bagian kedua bapak itu langsung melakukan gerak refleks atau pergerakan cepat, berpikir secara cepat itu. Jadi ada dua perbedaan yang saya lihat dari gambar itu. Pertama berpikir cepat, yang kedua berpikir lambat. Terima kasih Bu Nofrini. Ya, terima kasih Bu Tensi. Nah, selanjutnya kalau Ibu Asri gimana? Siapa yang berpikir thinking slow dan siapa yang berpikir thinking fast? Menurut Ibu Asri. Kalau menurut saya yang berpikir thinking slow itu Bapak yang pertama kali memberikan blimbing. Nah, yang thinking slow. Nah, yang fast itu yang Bapak dikasih blimbing wulu pertama kali, tapi dia tidak berekspresi merasakan asam supaya temannya yang satu lagi tadi ikut mencicipi apa yang dia kasih. Tuh, Bu. Oh gitu. Oke, terima kasih. Jadi menurut Ibu Asri, Bapak yang dikasih yang gendut itu fast atau slow? Yang dikasih itu fast. Fast. Bu. Terima kasih Bu Asri. Sekarang Pak Dio, silakan. Silakan Pak Dio. Pak Dio Umar. Pak Dio Umar bisa buka mikrofonnya? Pak Dio Umar udah raise hand tapi bisa buka mikrofon. Tes. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, bisa Pak Dio. Ya. Nama saya Dio Apiko, Bu. Itu nama Gmailnya. Ya. Menurut saya mungkin saya setuju sama Bu Asri tadi. Yang berpikir cepat itu yang Bapak gendut tadi. Karena dia disuap langsung berpikir untuk mengerjai yang menyuap tadi. Sedangkan Bapak yang kurus tadi berpikir lambat karena ketika dia menyuap lagi untuk melihat reaksi sebenarnya. Jadi dia berpikir lambat, seperti itu, Bu. Baik, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya yang berpikir lambat adalah yang mengolah informasinya dan tidak langsung memberikan respon. Jadi yang berpikir lambat itu Bapak ya gendut tadi, Bapak Ibu ya. Mengapa? Dia tahu belimbing wuluh itu asam, tapi dia pura-pura merasa seolah-olah tidak asam gitu ya. Jadi
dikasih lagi sama temennya, dimakan lagi sama dia. Padahal itu asam kan, tapi sama dia saya tidak langsung bereaksi, saya mau ngerjain teman saya dulu gitu kan, sehingga akhirnya temennya itu penasaran, padahal udah tahu belum dulu kan, akhirnya dia mencicipi sendiri. Jadi yang thinking face adalah siapa Bapak Ibu? Yang polisi yang kurus tadi gitu kan, karena akhirnya dia nyicipin sendiri terus langsung dimuntahkan sama dia gitu kan. Jadi seperti itu ya. Kenapa kita harus menggunakan thinking slow. Jadi video tadi adalah sebagai analogi saja. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Agak lama karena dia lama saya dari ketika kita sudah mempelajari tentang thinking fast dan thinking slow, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa poin-poin dalam menerapkan thinking slow. Poin-poin yang penting dalam menerapkan thinking slow adalah yang pertama, Bapak Ibu, otak itu selalu diprogram untuk mengklasifikasikan situasi itu menjadi ancaman atau aman ya. Dan biasanya insting itu bereaksi lebih cepat untuk mengklasifikasikan situasi itu sebagai ancaman ketimbang menganalisis ini benar-benar ancaman atau tidak ancaman. Maka kemudian kita secara naluri itu biasanya akan berburuk sangka gitu ya. Sukanya tuh berburuk sangka Bapak Ibu. Jadi untuk menetralisir berburuk sangka itu harus ditutupin dengan 5 hal positif. Jadi berpikir negatif itu adalah naluri alami. Untuk menutupi satu hal negatif harus dibalas dengan memikirkan atau melakukan 5 hal yang positif. Baru dia netral. Gitu. Jadi pengambilan keputusan itu biasanya dimulai dari bagian otak yang mengelola emosi atau sistem limbic. Nah, karena otak kita secara alamiah akan mengenali sesuatu itu adalah sebagai ancaman, maka kita harus memiliki daya dan upaya melawan dorongan untuk fight, flight, freeze. Ya. Apa itu fight, flight, freeze? Tiba-tiba marah, tiba-tiba nyalahin orang, tiba-tiba ngamuk, nggak ada ujung pangkalnya, ada orang yang nyinyir ya, atau menyangkal atau apatis. Ngapain juga ikut pendidikan guru penggerak, untuk apa jadi CGP, capek 6 bulan harus belajar ini itu, harus membagi waktu dengan baik, saya jadi tidak bisa melakukan aktivitas yang saya sukai. Misalkan saya tuh ada menemukan ya, kenapa Pak nggak ikut daftar CGP gitu. Ini kisah nyata ya. Wah Bu, kayaknya repot betul, padahal saya sudah cukup banyak interaksi di depan laptop, jadi saya tidak lagi punya waktu untuk refreshing, katanya seperti itu ya. Nggak sempat mancing gitu ya, karena yang saya tanya itu bapak-bapak ya. Saya melihat seorang guru yang saya lihat punya potensi. Saya tanya, kenapa Bapak kok nggak mendaftar guru penggerak Pak? Gitu. Jawabannya seperti itu, Bapak. Nah, gitu. Jadi kita harus melawan dorongan-dorongan yang seperti itu. Apatis, menyalahkan, kemudian ngamuk, gitu. Nggak suka sama orang. Gitu ya. Kenapa? Karena memang karena otak kita ini sangat tua, maka kita harus memberi waktu kepada otak kita untuk menyesuaikan. Jadi ketika informasi masuk, diolah dulu, diproses dulu, dan selalu mengupayakan thinking slow. Terutama nanti Bapak Ibu kan akan memang disetting untuk menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan ya, jadi kepala sekolah, jadi pengawas, bahkan jadi
pejabat di dinas pendidikan sesuai dengan Permendikbud yang sudah ditetapkan sebagai guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap keputusan-keputusan yang Bapak Ibu buat, ayo kita buat dengan mindfully, dengan menggunakan thinking. Nah, thinking slow ini diibaratkan seperti menumbuhkan kebiasaan baru. Jadi kebiasaan baru itu sulit ya, tapi itu tidak mustahil. Bapak Ibu kalau dari eskalator itu bergerak turun, kalau eskalator kan dia yang turun ya, eskalator yang berjalan turun, Bapak Ibu juga turun kan, bukan naik gitu kan. Ada nggak Bapak Ibu naik tapi dari eskalator yang berjalan turun? Ada nggak biasanya? Kalau pergi ke mall, eskalator tuh ada yang jalan naik, ada yang jalan turun. Bapak Ibu tuh mau naik, biasanya naik eskalator yang mana? Yang bergerak ke atas atau yang bergerak ke bawah? Bapak Ibu mau naik lantai 2 misalkan dari lantai 1 kalau di mall. Biasanya yang ke atas Bu. Yang ke atas. Eskalator yang naik ke atas Bu. Tetapi memungkinkan bisa nggak kalau kita mau naik ke atas tapi kita naik eskalator yang turun, bisa nggak? Bisa. Cuma tapi butuh tenaga. butuh usaha lagi. Nah, betul. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini kan dikasih analogi nih, menumbuhkan kebiasaan baik atau yang baru itu sulit tapi tidak mustahil. Jadi seperti analoginya adalah orang yang bergerak naik ke atas tapi pakai eskalator yang bergerak. Butuh effort yang luar biasa tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Ya, jadi kebiasaan baru yang baik itu mungkin dilakukan Bapak Ibu walaupun akan membutuhkan energi yang besar. Sulit tapi tidak mustahil. Oke. Ya. Kuncinya apa? Harus terus dicoba dan diusahakan. Oke. Sampai di sini saya silakan Bapak Ibu yang ingin ini dulu deh, yang ingin berdiskusi dulu berkenaan dengan menumbuhkan kebiasaan baru yang baik. Ada yang ingin berbagi? Boleh, raise hand. Kita diskusi ya, silahkan Bapak Ibu. Gimana ya caranya menumbuhkan kebiasaan yang baik kalau dari apa yang sedikit yang kita pelajari tadi? Menurut Bapak Ibu seperti apa? Silahkan. Oke, Ibu Tenti. Silakan Ibu Tenti. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan materi kita tentang berpikir cepat dan berpikir lambat. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentu hal ini merupakan sesuatu hal yang perlu kita pegang dalam mengambil sebuah keputusan. Karena mengapa? Kita lihat di dalam proses pembelajaran banyak sekali hal-hal yang perlu kita sikapi. Misalnya di dalam kelas ada permasalahan siswa, misalnya siswa nakal dan sebagainya itu kita dalam menyikapi permasalahan tersebut kita harus berpikir slow tanpa mengambil tindakan yang terlalu refleks cepat. Karena mengapa? Karena di dalam permasalahan yang dihadapi siswa kita harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa, kemudian kita harus tahu apa kekurangan dan kelebihan siswa itu, sehingga pada saat siswa itu bermasalah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ada hal-hal yang perlu kita luruskan sehingga kita bisa menanggapi hal itu dengan baik. Nah, ada juga hal-hal yang perlu kita lakukan dengan menggunakan berpikir cepat. Misalnya ada keadaan-keadaan yang darurat, ya, itu perlu kita cepat. Sebagai contoh, misalnya ada siswa yang bertindak kriminal di lingkungan sekolah, narkoba, itu harus cepat. Sebagai pemimpin pelajaran kita harus menyikapi hal itu secara cepat, jangan berlarut-larut. Nah, misalnya kita mengambil jalan pintas dan sebagainya itu. Mungkin itu dua hal yang perlu saya sampaikan.
ada sisi kita harus berpikir cepat, ada juga sisi yang harus kita berpikir lambat. Terima kasih Bu Nofrini. Terima kasih, keren. Bu Tenti sudah teruji ya menjadi kepala sekolah bertahun-tahun. Bapak Ibu yang lain boleh juga menuliskan pendapatnya di kolom chat. Jadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran memang kita sangat penting untuk menerapkan thinking slow gitu ya. Jadi ketika seorang anak itu, jadi yang saya catat tadi dari Ibu Tenti, apa alasan dia melakukan itu gitu ya ketika dia nakal. Tapi tetap juga ada momen kapan kita harus menggunakan thinking fast. Baik sekali ya, terima kasih. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan pada bagian eksplorasi konsep, itu juga ada tahap tumbuh kembang dan psikososial ya. Nah ini karena nah di modul ini kita pakai Wiragawirama. Wiragawirama itu kan mengadopsi dari sekolah alam Sanggar Anak Alam Jogja ya. Nah, tapi ketika Bapak Ibu sekarang di sekolahnya sudah menjadi bagian dari sekolah penggerak atau sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, itu pasti sudah mengenal bahwa kita mengenal ada yang namanya fase ya. Fase mulai dari fase pondasi sampai dengan fase A, B, C, D, E sampai F. Kalau di modul ini itu dikenal dengan Wiraga Wirama, mulai dari PAUD sampai dengan seperti apa? Oh, ternyata anak yang usia 0 sampai 1,5 tahun itu kebutuhannya seperti apa gitu ya. 1,5 sampai 3 itu bagaimana gitu. Sampai kemudian anak umur 18 sampai 40 tahun. Ya, itu cinta yang menjadi concern. Nah, ini tadi Ibu Tenti menceritakan tentang alasan atau latar belakang. Ini akan nyambung kepada bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar yang paling penting, ini yang paling tengah. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, lalu kebutuhan terhadap power atau kekuasaan, lalu kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini Bapak Ibu mendaftar menjadi CGP, kebutuhannya apa? Oh, mungkin tidak lagi di tengah, tidak lagi survival ya, tapi ada power di sini, kemudian ada juga mungkin kebebasan, ada juga pengen lebih diterima, bisa jadi ya, kesenangan, jadi seperti itu. Ini ada pertanyaan yang berkenaan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan kita lihat ya di LMS. Itu ada yang menanyakan, bagaimana ya kalau ternyata anak saya itu kurang kasih sayang di rumahnya. Jadi melampiaskan di sekolah dengan minta perhatian atau mungkin berbuat kenakalan. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang ibu? Nah, Bapak Ibu, silahkan. Memang yang pertama kali harus dipenuhi dulu kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi seperti itu. Kalau orang tuanya tidak bisa dikondisikan bagaimana? Ya kita harus berupaya ya. Apakah pertanyaannya dari teman-teman kelas ini ya? Kelas ini bukan ya? Tentang bertanya soal anak tuh. Anak yang bermasalah di sekolah karena kurang terpenuhi kebutuhannya akan kasih sayang. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu kepada bagaimana manusia bergerak. Ya. Manusia bergerak atau manusia merdeka. Kita lihat, saya izin berbagi lagi.
Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi kepada modul 1.1 ya, kita akan lihat bagaimana manusia merdeka. Kalau menurut KHD, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan masyarakat. Nah, ini disampaikan KHD ya Bapak Ibu pada Kongres tahun 1928. Jadi bayangkan ketika itu ada waktu sampai dengan 1945. Jadi di 1928 ini tokoh-tokoh penting kita, KHD diantaranya, sudah cerita tentang merdeka. Tapi merdekanya lewat jalur mana Bapak Ibu? Yang pertama yang harus dimerdekakan adalah manusianya dulu ya, lewat pengajaran dan pendidikan. Selanjutnya, mohon izin saya mungkin agak sedikit cepat Bapak Ibu. Ini saya ambil yang pentingnya saja. Oke. Kita langsung lihat kepada nilai. Nilai dan peran sini ya. Oke Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ada profil pelajar Pancasila nih. Kemudian ada model kompetensi dalam pengembangan profesi guru, berupa kompetensi guru dan kepala sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, seorang guru penggerak itu apakah cukup dengan model kompetensi dalam pengembangan profesi guru ini saja, standar dirinya gitu ya, standar dirinya, ataukah tidak? Oh ternyata tidak cukup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak harus stuck pada model kompetensi itu saja. Mengapa? Karena ketika Bapak Ibu masuk ke dalam pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu harus menjadi motor, menjadi penggerak yang akan membuat perubahan positif di ekosistem pendidikannya masing-masing. Maka dari itu, Bapak Ibu harus memiliki nilai dan kompetensi yang lebih di dalam diri Bapak. Kalau kita lihat nilai itu apa sih sebenarnya? Oh, ternyata sesuatu yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Lalu kalau peran seperti apa? Apakah pemain sandiwara? Oh ternyata peran kalau dalam KBBI ya, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Ibu sekalian, apa yang membuat guru penggerak penting untuk memiliki nilai dan peran tertentu? Silahkan Bapak Ibu coba tuliskan di chat box jawaban. Apa yang membuat Bapak Ibu penting untuk memiliki nilai-nilai dan peran tertentu? Silahkan. Saya tunggu jawabannya di chat box Bapak Ibu. Oke. Jadi menurut Bapak Ibu, mengapa sih Bapak Ibu penting untuk punya nilai dan peran tertentu? Oke, silahkan langsung dituliskan. Oke, terima kasih Bu Eka, agar mampu menjadi penggerak pada komunitasnya ya, maksudnya Bu Eka salah ketik, pada komunitasnya. Oke, yang lain Bapak Ibu?
Teladan, pemimpin perubahan yang dapat diteladani. Oke, terima kasih Ibu Purnama. Selanjutnya yang lain. Ibu Purnama boleh berbagi dong. Silahkan Ibu Purnama, open mikrofonnya. Bapak Ibu yang lain silahkan menuliskan di chat box ya. Ibu Purnama ada? Halo, Ibu Purnama bisa buka mikrofon? Bapak Ibu yang lain, apakah sudah menuliskan? Saya, oh ya, terima kasih Pak Dio, karena dengan memiliki nilai dan menetapkan peran, kita dapat mencapai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang melekat pada. Terima kasih Ibu Tenti, Ibu Prima, karena untuk menggerakkan manusia dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ibu Mustia, oke, pemimpin yang menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pak Junaidi, Ibu Fatmawati. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan ya. Mari kita lihat Bapak Ibu. 5 nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu diharapkan apalagi nih selain berpihak pada murid? Yang pertama kali adalah mandiri, punya daya lenting, tangguh, resilient ya. Oh Bapak Ibu mandiri, mendaftar menjadi CGP, gitu ya. Walaupun Bapak Ibu mungkin disuruh-suruh sama kepala sekolah atau pengawas atau pihak dinas, toh yang akhirnya menyelesaikan esai dan menyelesaikan setiap tahapannya siapa? Bukan orang lain ya, adalah Bapak Ibu sendiri secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu harus lebih reflektif. Nah, Bapak Ibu akan terbiasa nih di setiap alur di LMS untuk selalu melakukan refleksi diri. Dan selanjutnya Bapak Ibu juga harus kolaboratif. Sudah bukan lagi zamannya menang-menang sendiri ya Bapak Ibu, pinter-pinter sendiri, tapi adalah pinter dan membuat pinter teman-temannya. Hebat sendiri juga enggak lagi, tapi bagaimana menghebatkan orang lain, itu baru hebat gitu ya. Jadi sangat dituntut untuk menjadi pribadi yang kolaboratif dan inovatif nih, punya fleksibilitas, punya visi bersama. Jadi sangat penting untuk Bapak Ibu miliki 5 nilai ini. Bagaimana kalau tidak bisa semuanya dikuatkan ya? Di mana mau dimulai dari yang mana dulu nih yang mau dikuatkan? Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan lihat kualitas kinerja dan hasilnya. Dari reflektif itu bergeser dari dorongan eksternal menuju internal, kemudian kualitas kinerja dan hasil, kolaboratif juga seperti itu, demikian juga dengan selanjutnya Bapak Ibu, dari 5 nilai itu tadi akan dibungkus nih dengan 5 keterampilan sosial emosional. Apa itu? Yang pertama ada kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, ya, kemudian kesadaran sosial, dan keterampilan relasi, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang beretika dan bertanggung jawab. Nah, lalu Bapak Ibu, 4 tadi dibungkus lagi nih dengan 4 kebiasaan pemimpin pembelajaran yang ditumbuhkan. Apa itu 4 kebiasaan seorang pemimpin pembelajaran Bapak Ibu? Ini yang pertama, harus dapat berpikir sistem ya, kemudian memahami perubahan, lalu membangun keselarasan dan berpikir berbasis aset. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini ada lingkaran yang dibungkus lagi dengan lingkaran, dibungkus lagi dengan lingkaran sampai seperti ini, sampai kemudian Bapak Ibu itu selesai dari program ini menjadi seorang guru penggerak. Bapak Ibu, adakah yang
Di antara Bapak Ibu yang tahu bagaimana caranya terbentuknya mutiara? Mutiara itu terbentuknya dari apa, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ingat. Mutiara itu Bapak Ibu kan terbentuk dari pasir yang masuk ke dalam cangkang kerang mutiara ya, Bapak Ibu. Seperti itu kan? Dan itu kan dia pasir itu kan Pak ya, itu kan ada yang mutiara yang dibudidayakan, ada mutiara yang tidak dibudidayakan. Tapi sama, kalau dia liar tidak dibudidayakan artinya pasirnya masuk secara tidak sengaja ke dalam cangkang bivalvia itu. Itu penelitiannya Ibu Tenti nggak sih, bivalvia. Tapi kalau yang dibudidayakan itu dia disuntikkan ya, disuntikkan ke dalam kerang itu. Bapak Ibu itu membayangkan kerang itu di dalamnya, kalau Bapak Ibu makan kerang, yang dalamnya dagingnya itu kan sangat lembut ya Bapak Ibu ya. Kalau orang Lebong mungkin bilangnya kijing ya. Kijing. Nah kijing itu kalau dimasukin pasir di dalamnya itu sangat sakit badannya Bapak Ibu. Di dalamnya itu ya sangat sakit, adanya partikel asing yang masuk. Lalu apa yang dilakukan si kijing itu? Atau kerang, kan ada orang muko-muko ya. Kalau orang muko-muko mungkin lokan lah ya, kerang-kerangan juga kan. Nah, yang dilakukan oleh si kerang itu dia akan membentuk, mengeluarkan semacam getah dari dalam dirinya yang akan menyelubungi si pasir itu. Jadi pasir itu dibungkus dengan getah dari dalam dirinya ya, kemudian dibungkus lagi, kemudian dilapisin lagi, sehingga lama-lama pasir itu nggak kelihatan lagi bentuk pasirnya, tapi yang terlihat adalah mutiara yang indah, yang sangat halus, yang sangat cantik. Kalau kita lihat, mengapa dia butuh halus? Sangat halus itu dibutuhkan oleh kerang itu agar tidak menyakiti dirinya. Dan saya menganalogikan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan 6 bulan ini itu seperti proses sebuah kerang yang lagi membentuk mutiara. Jadi Bapak Ibu ini sedang membentuk lapisan-lapisan mutiara nih, lewat bulatan-bulatan ini. Nilai-nilai yang harus tumbuh di dalam diri Bapak Ibu sampai kemudian Bapak Ibu itu akan bertransformasi menjadi guru penggerak yang sudah seperti mutiara. Kalau kita kasih analogi seperti itu. Dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan kelelahan, mungkin dibungkus dengan air mata, dibungkus dengan kerja keras. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu berproses, ayo semangat, jangan kemudian menjadi lelah, patah arang, karena Bapak Ibu tuh sedang mempersiapkan diri menjadi mutiara-mutiara yang indah untuk pendidikan. Sekarang kalau kita lihat kepada bagian menggerakkan atau menuntun ya kekuatan kodrat manusia merdeka. Siapa yang akan Bapak Ibu gerakkan? Siapa yang akan Bapak Ibu tuntun sebagai seorang manusia merdeka? Tentunya adalah murid. Ya. Kita lihat diagram gunung es. Bapak Ibu sudah lihat di bagian eksplorasi konsep tentang diagram gunung es. Nah, saya akan bahas sedikit. Ini penting Bapak Ibu, bahwa apa yang muncul di hadapan kita muncul sebagai kebiasaan, perilaku. Bapak Ibu mengenali saya gitu ya. Tapi apa yang Bapak Ibu kenalin itu hanya adalah yang nampak dari diri saya itu sebesar 12%. Bapak Ibu mengenalin PP nih, Pak Edi Suhanda. Oh, Pak Edi itu bagus memimpin kami gini. Tapi apa yang tampil di luar, muncul keluar itu adalah bagian 12% dari dalam diri kita. Ternyata ada bagian bawah sadar Bapak Ibu yang persentasenya sangat besar. Itu bagian bawah sadar itu seperti bawahnya gunung es gitu ya. Kalau gunung es itu kan hanya muncul pucuknya aja ya, atasnya aja. Di bagian bawahnya ada 88%. Yang 88% itu apa Bapak Ibu? Mari kita lihat. Oh, ternyata di situ ada identitas. Identitas itu berasal dari mana?
dari pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai ya. Mungkin kita dari agama, kalau nilai-nilai yang universal yang kita yakini itu apa gitu. Itu menciptakan identitas. Dan kemudian ada lingkungan itu mana saja. Oh, ada pengkondisian, pembiasaan, ada keteladanan yang konsisten, ada sistem aturan yang konsisten. Kemudian pembiasaan-pembiasaan itu akan membuat sebuah kebiasaan perilaku sehingga muncul dari dalam dirinya sebuah kebiasaan perilaku sebagai hasil dari olahan alam bawah sadar. Saya kasih contoh analogi yang gampangnya seperti ini. Seorang pencuri itu tidak akan pernah tiba-tiba ujuk-ujuk jadi pencuri. Seorang pencuri pertama kali adalah di dalam otaknya, di dalam dirinya yang tidak diketahui oleh orang lain adalah muncul pemikiran-pemikiran, oh saya mau mencuri. Tapi pemikiran itu tidak akan muncul satu kali. Kemudian akan ada terulang lagi, saya mau mencuri, sampai kemudian itu menjadi tekad yang kuat di dalam dirinya, mengkristal, saya mau mencuri. Gitu. Setelah tekad yang kuat di dalam dirinya, di dalam alam bawah sadarnya, baru kemudian otaknya memerintahkan kepada tangan dan kaki, ayo kita pergi mencuri, gitu ya, memerintahkan seluruh tubuh. Bergeraklah kakinya, bergeraklah tangannya, mengatur strategi untuk mencuri. Ketika dia satu kali berhasil mencuri, besoknya dia akan mengulangi lagi mencuri, Bapak Ibu. Maka sehingga kebiasaan itu melekat di dalam dirinya. Kebiasaan apa? Kebiasaan mencuri. Maka karakternya kemudian yang akan muncul adalah karakter pencuri, Bapak Ibu. Walaupun orang itu sudah di penjara, walaupun orang itu sudah ditahan atau bahkan diapain lah ya, nanti keluar dari penjara biasanya kalau pencuri itu akan kembali mencuri. Mengapa? Karena karakter pencuri itu sudah melekat di dalam diri. Nah sekarang Bapak Ibu akan punya tugas untuk menciptakan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu harus melakukan langkah yang sama bagaimana caranya profil pelajar Pancasila itu tumbuh menjadi karakter yang sifatnya otomatis muncul. Caranya seperti apa? Ya ini tadi, lingkungannya antara rumah dan sekolah itu harus selaras seperti itu ya. Ada keteladanan orang tua, ada keteladanan gurunya, ada sistem dan aturan yang juga selaras. Yang itu kemudian terus diulang-ulang sehingga itu menjadi kebiasaan dan perilaku dan akhirnya muncul ke atas sebagai karakter untuk anak-anak. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi diagram identitas gunung es ini menceritakan kepada kita bagaimana karakter itu muncul dan menjadi sifat dan perilaku seseorang setelah melalui proses pendadaran alam bawah sadar di dalam diri dengan analogi mencuri tadi ya, Bapak Ibu sekarang. Mudah-mudahan itu dapat dipahami ya oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berkomentar di kolom chat, Bapak Ibu silahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu di slide ini slide yang penting ya, menceritakan bagaimana peran seorang guru penggerak. Setelah tadi Bapak Ibu ini menjadi mutiara, ini tadi ya sudah jadi mutiara, Bapak Ibu harus melakukan peran Bapak Ibu yang pertama untuk diri Bapak Ibu CGP, guru penggerak. Di dalam diri Bapak Ibu adalah apa yang pertama? Menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Lalu dengan harapan, semangat, antusias ya, dengan paradigma berpikir inquiry apresiatif Bagja yang akan Bapak Ibu pelajari nantinya, dengan prinsip Tri Among KHD. Nah, Bapak Ibu akan menjalankan peran nih sebagai coach, sebagai pendorong kolaborasi, sebagai mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadi penggerak komunitas praktisi. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa? Kan seperti itu selalu dalam diri Bapak Ibu. Apakah saya bisa? Secara umum pertanyaan di LMS menanyakan seperti itu. Apakah saya bisa ya Bu ya untuk menjalankan peran itu? Di sekolah saya begini. Saya tidak diterima. Gitu ya.
Guru-guru yang lain nggak bisa menerima apa yang akan saya lakukan. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu nanti ini kan akan membesarkan lingkaran ya, lingkaran pengaruh, lingkaran peduli, dan lingkaran perhatian. Dimulai dari mana? Ya tentu saja yang dari paling kecil dulu Bapak Ibu. Ya, yang harus berubah terlebih dahulu adalah diri kita, baru kemudian kita akan coba nih lingkaran pengaruhnya diperbesar kepada orang lain. Orang lainnya siapa? Murid kita di kelas dulu gitu ya, baru mungkin teman-teman kita. Baru nanti kita akan bisa mulai bergerak untuk memberi warna kepada sekolah kita, institusi kita, dan lingkungan masyarakat. Nggak bisa dong ujuk-ujuk kita belum merubah diri kita, belum merubah murid kita, kita akan merubah lingkungan masyarakat. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini slide terakhir dari saya. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini namanya difusi inovasi. Difusi inovasi, Bapak Ibu perhatikan bahwa kelompok inovator, ada namanya inovator, ada namanya pengguna awal, mayoritas awal, mayoritas akhir, dan lagar. Bapak Ibu sebagai kelompok inovator itu jumlahnya sangat sedikit, 2,5%. Dan pengguna awal adalah 13,5%. Siapa pengguna awal? Pengguna awal adalah mereka yang mendukung Bapak Ibu, teman-teman yang mendukung atau kepala sekolah yang mendukung. Bapak Ibu perhatikan, antara inovator dan pengguna awal di sini ada jurang, ada gap, ya. Untuk Bapak Ibu bisa banyak orang akan ikut kepada Bapak Ibu, itu ada gap, ya. Artinya butuh perjuangan untuk menyampaikan inovasi yang akan Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu akan ditolak, tapi lama-lama nanti mayoritas awal akan mengikuti, jumlahnya 34%, kemudian ada orang yang setelah yang lainnya semuanya ikut, baru dia mau ikut, ada mayoritas akhir, tapi ada juga kelompok lagar. Orang udah semuanya ikut, tapi dia tetap tidak. Contohnya apa Bapak Ibu? Kalau sekarang kita melihat semua orangnya pakai WhatsApp, tapi tetap ada kan di sekitar Bapak Ibu yang nggak mau pakai WhatsApp, ya tetap aja pakai HP jadul gitu ya, yang cuma bisa telepon dan SMS ya. Ada ya Bapak Ibu ya, seperti itu kan ditemukan ya. Mengapa? Mereka tidak bisa menerima gitu ya inovasi sosial media, kira-kira seperti itu. Oke, jadi nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan waktunya memang sangat terbatas ya. Ini saya mungkin di waktu yang sedikit ini saya akan coba tampilkan LMS pertanyaan Bapak Ibu dulu nih. Saya izin berbagi ya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ini Jatim ya. Yang ini deh. Nah, ini kelasnya Ibu Betty nih. Pertanyaan dari Pak Andrian Pratipto. Oke, Pak Andriannya ada? Ada, Bu. Ada. Ayo kita coba bedah sedikit pertanyaan Pak Andrian. Mohon maaf tidak semua pertanyaan mungkin ya Bapak Ibu ya. Secara umum pertanyaan Pak Andrian kita baca ya, Pak Andrian. Seorang guru penggerak dituntut untuk memiliki dan menerapkan 5 peran. Mana yang harus menjadi prioritas pertama untuk diterapkan di sekolah? Kemudian kalau salah satu nilai yang harus dikomunikasikan adalah berpihak pada murid, bagaimana batasannya agar tidak disalahartikan dengan memanjakan? Kemudian menjadi coach bagi guru lain itu dituntut memberdayakan dirinya dan orang lain. Namun pada kenyataannya di lapangan kita sering menemukan
rekan sejawat yang sulit dan apatis ketika diajak bekerja sama dan mengembangkan kompetensi. Bagaimana cara yang efektif untuk dapat membantu menggerakkan rekan sejawat? Pak Andrian. Pak Adrian, Ya, Bu. iya, setelah Pak Andrian belajar bersama tadi diskusi dalam elaborasi pemahaman, kira-kira menurut Pak Andrian seperti apa ya jawaban-jawaban dari pertanyaan Pak Andrian? Bagian-bagian, ada 3 pertanyaan. Coba saya silahkan kepada Pak Andrian. Baik, saya yang paling ingat yang bagian terakhir, pertanyaan terakhir ini, Bu. Nah, Ini dapat langsung jawaban tadi, Bu, di bagaimana apa namanya tadi, memperluas lingkaran pengaruh tadi, Bu. Jadi ya mau tidak mau kalau kita mau menggerakkan maka ya harus berubah dari diri sendiri, Bu, ya. iya betul. Diri sendiri nanti ya. Langsung dapat, Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Andrian. Nah, kemudian kalau 5 peran yang paling prioritas itu sebenarnya yang mana ya kalau dilihat tadi? Peran pertama yang Kalau paling lihat tadi ya yang paling mendasar tentu lebih kepada pembelajaran dengan apa berpihak pada murid, Bu, ya. Oke, selanjutnya yang lainnya sudah. Oh, ini satu lagi nih. Ini kalau mau jadi coach, menggerakkan teman yang sulit dan apatis tuh seperti apa ya? Pak Andrian boleh mungkin berbagi? Ada dapat insight nggak ya? Dapat apa semacam pencerahan seperti itu? Baik, kalau untuk yang apatis, mungkin Bu, ya, mungkin kebanyakan juga apatis itu karena memang mereka belum tertarik karena belum mengetahui manfaat, belum mengetahui tujuan. Biasanya kalau segala sesuatu itu tidak menjanjikan keuntungan, nah biasanya tuh mereka tidak mau karena mereka tidak tahu. Jadi mungkin lebih kepada kita bagaimana memberikan informasi yang sifatnya mungkin menarik bagi mereka, yang mungkin bisa dimanfaatkan bagi mereka, mungkin mereka akan tertarik, Bu. Iya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ini pertanyaannya senada juga ya. Ada apa namanya? Ada Pak Junaidi, ada Ibu Purnama Sinaga, Pak Tri juga, Ibu Yuliana. Ibu Yuliana, mudah-mudahan tadi saya sudah menjelaskan tentang konsep teori gunung es ya. Mudah-mudahan Ibu Yuliana sudah paham. Dan Ibu Tenti nih bagaimana mengajak teman bergerak gitu kan. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada teori difusi inovasi tadi, pada slide difusi inovasi. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mulai bergerak, mencoba menunjukkan peran Bapak Ibu gitu, dan Bapak Ibu belum diterima, Bapak Ibu jangan berkecil hati. Itu yang ingin saya sampaikan. Karena di dalam inovasi tadi kan kita sampaikan, Bapak Ibu itu inovatornya, yang akan ikut kepada Bapak Ibu di awal adalah hanya sedikit orang saja. Baru kemudian akan mulai ke mayoritas awal dan mayoritas akhir. Jadi jangan itu ya, jangan mudah putus asa ya Bapak Ibu. Saya tidak diterima, teman-teman saya tidak memahami saya. Mereka memang tidak paham Bapak Ibu, karena ada apa? Ada gap pemahaman. Bapak Ibu tuh udah paham karena Bapak Ibu belajar sama instruktur, belajar sama PP, belajar sama fasilitator gitu Bapak Ibu ya. Sementara mereka tidak. Jadi ketika ada gap pemahaman itu dan mereka tidak menerima Bapak Ibu jangan berputus asa. Oke ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin ini waktunya lewat 3 menit Bapak Ibu. Apakah saya diperkenankan untuk menambah 5 menit lagi? Silahkan Bu. Silakan ya. Oke. Terima kasih ya. Mudah-mudahan tidak lama. Saya izin. Kalau tanggung itu nggak enak Bu. Saya izin untuk buka tab-nya Ibu Aisyah. Nah, ini hampir sama juga ya. Bagaimana mengatasi murid yang kompleks, pendekatan kurang tepat. Ini mungkin tadi dilihat dari 5 kebutuhannya tadi ya, Pak Rifatul. Bagaimana bisa konsisten sama dengan
Ibu Elmidawati. Ibu Elmidawati ada? Ada Ibu Elmidawati? Ibu Elmidawati belum bisa open mikrofon. Saya coba. Pak Satria Hendra, pembelajaran inovatif apa? Oh, silahkan digali Pak Hendra. Pembelajaran inovatifnya menurut Pak Hendra itu seperti apa? Biar orisinil ya. Dikenalin dulu kelasnya. Oke, ini hampir sama tadi mendapatkan idealnya. Oke, aturan sekolah juga harus diterapkan. Pak Tulus ada? Halo Pak Tulus? Ya Bu. Oh iya. Bagaimana idealnya seorang guru dalam menjalankan nilai dan peran sebagai guru penggerak? Di lain sisi aturan sekolah juga harus diterapkan. Kalau menurut Pak Tulus gimana Pak Tulus? Setelah tadi kita berdiskusi ya. Apakah nilai dan peran seorang guru penggerak itu bertabrakan dengan aturan sekolah Pak Tulus? Nah, itulah yang saya tanyakan Bu. Bagaimana menselaraskan itu nilai menselaraskan antara peran sebagai guru penggerak, di mana guru itu kan harus menghamba kepada anak, sedangkan tuntutan di dalam sekolah atau di dalam sekolah itu kan siswa dituntut untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang di situ ada nilai ketercapaiannya seperti KKN. Nah, bagaimana untuk menselaraskan kita tuh menjalankan nilai-nilai tersebut dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah maupun di instansi tersebut, itu yang saya tanyakan Bu. Oke, Pak Tulus artinya sekolahnya sekarang belum bergabung menjadi sekolah yang melakukan implementasi kurikulum merdeka ya Pak Tulus. Nah, Pak Tulus silahkan mendorong kepala sekolahnya tidak usah nunggu 2024 Pak, ketika sudah ketok palu semuanya harus kurikulum merdeka. Nanti kalau ada di 2023 dibuka lagi kesempatan sekolah-sekolah yang ingin melakukan kurikulum merdeka secara mandiri, minta dorong support kepala sekolahnya untuk mendaftar agar di kurikulum merdeka sudah tidak lagi ada yang namanya KKM dan guru bisa jadi lebih merdeka untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada itu mungkin Pak Tulus ya. Oh, siap. Iya. Kalau sekarang Pak Tulus silahkan untuk melakukannya di kelas Pak Tulus saja terlebih dahulu. Kalau belum mampu untuk menggerakkan semua sekolah, ya. Oh ya, terima kasih. Pak Tulus baik. Sama. Kemudian ini Ibu Fajar Indah nih pertanyaannya berkenaan dengan mood. Ibu Fajar Indah ada? Bu. Iya. Apakah Ibu Fajar Indah sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan Ibu? Kalau Ibu terkendala mood jadinya seperti apa? Iya Bu, sudah Bu, alhamdulillah. Gimana Bu Fajar? Boleh dong berbagi biar kita semuanya mungkin bisa mendapatkan insight-nya. Iya, di sini kan juga saya tanyakan bagaimana sih menjaga agar nilai dan guru penggerak itu tetap ada dan konsisten melekat dalam diri gitu kan Bu. Kadang kita itu tidak menjalankan salah satu nilai dan peran karena perubahan mood yang terjadi, mungkin karena sistem sekolah yang sedang tidak konsisten, sedang seperti apa, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita harus mengingat bahwa pembelajaran itu harus berpusat dan memerdekakan anak gitu nah Bu. Jadi kita sebagai guru juga harus mengontrol emosi, mengontrol perasaan kita saat kita melakukan sebuah proses pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Fajar Indah ya. Baik Bapak Ibu, ini tadi saya sudah share di chat box. Bapak Ibu silahkan, itu ada Google Form. Bapak Ibu dapat klik dulu ya. Nanti diselesaikan setelah ini, tidak apa-apa. Jadi Google Form ini dari tim pengembang dari Mas Adit. Nah, silahkan Bapak Ibu isi nanti setelah ini.
Baik, sebagai penutup ini sekarang Bapak Ibu, saya akan minta, mohon maaf mungkin untuk sesi tanya jawab kita tidak bisa, atau masih ada nih yang masih ingin ada satu pertanyaan yang sangat mendasar, yang belum terwakili mungkin jawabannya dari yang saya tampilkan dari LMS tadi, pertanyaan kawan-kawan di LMS. Masih adakah yang benar-benar belum dapat nih gitu, yang masih sangat ingin Bapak Ibu tanyakan? Boleh raise hand, apakah ada? Mudah-mudahan sudah terpenuhi ya Bapak Ibu. Baik. Sekarang saya akan meminta Bapak Ibu untuk dapat meramu hasil belajar kita yang kurang lebih 90 menit ini. Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari modul 1.2 ini? Dan bagian mana yang menggerakkan Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu? Kira-kira resumnya itu seperti apa dari materi kita sore ini Bapak Ibu? Boleh raise hand, menyampaikan reflektif kritis ya, 2 menit waktunya, meramu hasil belajar untuk sore ini. Silahkan. Boleh menyampaikan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari belajar bersama dengan instruktur di modul 1.2. Silahkan Bapak Ibu. Boleh menyampaikan. Iya, Ibu Eka, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi setelah mengikuti kegiatan kita siang hari ini, yang saya peroleh itu banyak sekali. Yang pertama, saya harus mulai kebiasaan yang baru walaupun mungkin nanti sulit gitu. Membiasakan sesuatu yang baru mungkin nanti sulit, misalnya meningkatkan keteladanan, datang lebih awal, kedisiplinan dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui pemahaman dari nilai dan peran guru penggerak yang kita peroleh ini, nampaknya ke depan memang kita betul-betul harus menjadi motor penggerak di tempat tugas kita masing-masing. Itu mungkin Bu sekilas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa Ibu Eka, mulai dari diri sendiri dan yakin bahwa kita ya Bapak Ibu CGP akan menjadi motor penggerak untuk transformasi Indonesia. Yes Bapak Ibu, tadi ada yang raise hand satu lagi ya. Mana saya lihat tadi? Ibu Mutsyaningsih, silahkan Ibu. Boleh Bu 2 menit disampaikan. Saya sih baru BPK ambil bayar 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi yang saya pahami dalam beberapa menit dalam Zoom meeting pada siang hari ini, yang pertama yaitu kita sebagai guru penggerak itu harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid, di mana murid itu sebagai subjek pembelajaran. Jadi mereka yang berpikir kritis, tapi guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, sehingga anak-anak dapat mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan diri mereka masing-masing. Kemudian kita dapat memahami peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktis, kemudian menjadi coach bagi guru lain dan mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di situ adalah beberapa peran guru penggerak yang harus kita laksanakan selama atau kita akan menjadi, ya setelah kita lulus menjadi CGP ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutsya sudah berbagi. Selanjutnya, mohon izin saya Ibu Betty boleh sedikit menyampaikan sedikit saja, bukan waktu kita mungkin sangat terbatas ya. Apa ya refleksi mungkin ya, sedikit refleksi berkenaan dengan kegiatan belajar bersama dengan CGP hari ini. Silakan Ibu Betty. Terima kasih Ibu Nofri.
yang sudah memberikan begitu banyak penguatan-penguatan di dalam mempelajari pokok bahasan kita hari ini. Sebagai refleksi kita sebagai CGP Bapak Ibu memulainya dari diri, lalu menambah kualitas diri, memberikan apa yang praktik baik yang bisa diberikan kepada teman-teman, selalu berkolaborasi dengan teman-teman, memahami apa yang menjadi peran kita sebagai guru penggerak. Juga kita mempunyai nilai plus, ada plusnya karena kita sudah menerima bahan pembelajaran dari pembelajaran PGP ini begitu banyak. Jadi kita tentu ada nilai plusnya dibanding dengan guru-guru yang belum menerima pendidikan di PGP ini Bapak Ibu. Jadi itu menjadi tugas kita yang diembankan kepada kita untuk menularkan praktik baik dari apa yang sudah kita lakukan. Apapun perubahan yang sekecil apapun, mari kita lakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian Ibu Nopri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Fasilitator hebat yang membersamai kita hingga akhir sesi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mohon izin lagi Bapak Ibu untuk share Menti. Tadi linknya sudah saya bagikan ya kepada Bapak Ibu. Coba kita akan mencoba nih latihan refleksi. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke Menti? Nah, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Bapak Ibu sudah bisa masuk ke Menti kah? Kita coba lihat apa yang Bapak Ibu rasakan. Sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah Bu. Mengakhirkan sahur. Bapak Ibu mulai mencoba untuk melakukan refleksi dengan model feeling ya. Dari 4F itu kan ada feeling yang ditanyakan. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah masuk itu? Kalau rasa, perasaan itu adalah cemas, takut, senang, bahagia, nah itu perasaan ya. Kalau lapar dan mengantuk itu perasaan juga ya. Bahagia, takjub, takut, nah, itu namanya perasaan. Silahkan Bapak Ibu tuliskan beberapa kata yang mewakili perasaan Bapak Ibu setelah belajar bersama dengan instruktur sore hari ini. Belum bisa dibuka? Oke, saya coba share kembali. Nah, silahkan diklik Bapak Ibu. Masih mutar-mutar dia Bu kalau diklik. Ya, sudah ada nih yang menulis nih. Perasaan saya bahagia. Siapakah yang menulis bahagia? Ini kayaknya jauh sinyalnya dari Kominfo ke rumah saya. Iya. Oh, sudah masuk. Ada yang paham, puas, senang, bahagia, menjadi semangat. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak Ibu. Takjub, tertantang. Wah, yang menulis tertantang ini siapa nih? Kalau boleh tahu, boleh open mikrofonnya Bapak Ibu. Yang menulis tertantang? Saya Bu. Oh ya, gimana Bu? Bu Fatma, silakan. Tertantang untuk lebih mengetahui peran-peran dan nilai guru penggerak sehingga bisa menggerakkan semua elemen yang ada di sekolah, baik siswa, murid, kepala sekolah, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ada juga yang menulis termotivasi, semangat untuk menerapkan, ya, wawasan lebih luas, jadi semangat. Wah, keren Bapak Ibu, terima kasih. Yang paling tebal adalah senang, artinya Bapak Ibu itu senang ya. Nah, Bapak Ibu sudah menuliskan apa yang Bapak Ibu rasakan. Selanjutnya ini refleksi untuk diri saya Bapak Ibu selaku instruktur sore hari ini.
Bolehkah Bapak Ibu tuliskan? Oh, sudah ada nih, tuliskan kesan terhadap instruktur modul 1.2. Oke. Dimotivasi agar melawan rasa lelah. Oke. Terima kasih. Nah, siapakah yang menuliskan ini? Boleh berbagi sedikit? Yang lagi melawan rasa lelah nih, tapi perubahan itu tidak mungkin, tidak mustahil ya. Tidak mustahil untuk dilakukan. Dan dimulai dari diri. Terima kasih. Siapa nih yang menulis ya? Oke. Baiklah Bapak Ibu. Kalau begitu, terima kasih banyak ya atas kebersamaan kita sore hari ini. Terus semangat untuk bergerak, untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu sekalian. Mari kita berfoto bersama, boleh? Open kameranya. Oke. Silahkan open kameranya yang memungkinkan untuk open kamera. Oke, aba-aba ya. Bagaimana, Bu? Bu Noprini, masukan. Saya lihat kalau dari grup-grup lain yang lain itu fotonya kadang-kadang agak aneh. Mari sama-sama berpikir gaya berpikir gitu. Apakah ada yang seperti ini? Lucu juga gitu. Oh, lucu. Saya suka karena kita berpihak pada murid dan akan menebarkan penuh cinta, jadi ini gitu. Boleh? Ya, oke. Boleh, silakan. Ini apa? Lupe-lupe ya. 1, 2. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Fotonya nanti akan saya share kepada Mbak Yeti agar di-share kepada Bapak Ibu. Sebelum ditutup, ada satu orang akan pimpin doa penutup. Boleh? Siapa? Bidel, Pak Junaidi, atau siapa yang akan pimpin doa tutup kegiatan? Oh iya, Pak Edi Suhada. Ya, silakan Pak. Yep. Pak PP, silakan. Baiklah Ibu instruktur dan Ibu fasilitator serta seluruh guru penggerak beserta PP rekan saya. Baiklah kita tutup acara Zoom di virtual bersama instruktur di forum diskusi pada hari ini. Semoga yang disampaikan Ibu Noprini dan diskusi kita bersama hari ini mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bila kita tutup dengan membaca berdoa, silakan berdoa, mulai. Selesai. Demikian. Terima kasih Pak Edi Suhanda sudah menutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya kalau dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak pas. Kalau ada kebaikan itu semata-mata adalah karunia dari Tuhan kepada kita semua, Bapak Ibu. Saya mengingatkan nanti tolong pada bagian penilaian, tolong instrukturnya, CGP-nya untuk memberikan penilaian kepada instruktur, termasuk juga nanti Ibu Fasil dan Bapak Ibu PP serta Bapak Ibu admin dari BDP ya, untuk memberikan penilaian kepada instruktur. Sampai jumpa di kesempatan belajar yang lain, tetap sehat dan semangat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat apa supaya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beristirahat Bapak Ibu. Saya izin stop izin. Sudah Kak ya. Ya, silakan.